Dan benar ia mengatakan manusia itu debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi dia juga mengatakan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan dengan kitab Pengkhotbah bagian yang ke-6, dan ini yang terakhir. Saya akan mengambil bacaan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan pasal 12 ayat yang ke-8, tetapi izinkan saya nanti untuk membaca hanya ayat pasal 12 ayat yang pertama. Nikmatilah hidup sebelum tua dan meninggal. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang menghendaki kami ada, Tuhan yang merancang kehidupan kami, Tuhanlah yang sudah menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk penebusan pengampunan dosa di dalam karya dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami dapat kembali menjadi anak Bapa, menjadi penghuni kerajaan Allah. Bantulah kami supaya tidak salah menjalani hidup. Karena itu apabila sekali lagi kami belajar dari firman Tuhan, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan bahkan berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari saya ajak terlebih dahulu untuk membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang pertama, yang dituliskan demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan datang kembali sesudah hujan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengikuti bagian yang panjang yang diutarakan pengkhotbah, yang sesungguhnya diutarakan di bawah kata-kata apa yang terjadi di bawah matahari, di bawah langit, sudut penglihatan pengkhotbah yang horizontal. Tetapi pada bagian terakhir dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12, pengkhotbah mengangkat kepalanya dan mengajak kita untuk melihat yang di atas matahari, Tuhan Sang Pencipta dan Sang Pemelihara yang memberi kepada kita kehidupan. Pengkhotbah mengajak kita sekarang untuk memandang dengan sudut pandang vertikal, supaya kita hidup bersama dengan Tuhan, supaya kita hidup di dalam Tuhan, dan bahkan supaya kita membiarkan Tuhan hidup di dalam kita. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dibicarakan pengkhotbah dari sejak pasal-pasal awal adalah tentang kepuasan hidup, kepenuhan hidup, kebahagiaan. Dan ternyata ada pendapat-pendapat yang salah tentang kebahagiaan. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah sebagian orang berpendapat mereka akan bahagia bila mereka akan berbahagia jika
sesuatu yang mereka inginkan tercapai, jika mereka mendapatkan apa yang merupakan keinginan mereka itu. Memakai kata jika, memakai kata bila, sehingga apabila yang mereka inginkan, apabila mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak bisa berbahagia. Yang kedua adalah kalau mereka mendapati seseorang hadir mengisi kekosongan mereka, sehingga mereka tidak lagi sendiri dan kesepian. Berbahagia jika mereka memiliki pasangan. Berbahagia jika mereka memiliki anak ataupun anak-anak. Bahkan dalam dunia pekerjaan, mereka akan berbahagia jika mendapatkan bos, pimpinan yang pengertian, yang baik, yang tidak galak. Atau orang bisa merumuskan bahwa mereka akan berbahagia apabila situasi hidup mereka berubah. Bila mereka terlepas dari pasangan, suami atau istri yang dianggapnya tidak memahami dirinya. Bila mereka dipisahkan dari rekan kerja yang dianggap menjengkelkan, atau bahkan lebih terampil dari diri mereka, sehingga mereka selalu merasa kalah bersaing. Dan bahkan mungkin ada yang berbahagia apabila pendetanya dimutasi ke gereja lain. Apakah pendapat-pendapat ini benar? Saya kira tidak. Kalaupun orang berbahagia jika sesuatu yang diharapkan itu tiba, tetapi kenyataannya ketika mereka mendapatkan apa yang diharapkan, mereka tidak berbahagia dan keinginan mereka berkembang, berubah, ada lain lagi. Demikian juga jika seseorang diharapkan hadir, bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain, sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Pengkhotbah memberikan nasihatnya kepada kita bahwa kebahagiaan sesungguhnya merupakan pemberian Tuhan. Kita melihat dari pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, terang itu menyenangkan, melihat matahari itu baik bagi mata. Ayat yang ke-8, oleh sebab itu jika seseorang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Pengkhotbah mengajak untuk menikmati terang, menikmati matahari, menikmati hidup, dan itu berarti harian. Saat matahari ada, saat matahari muncul, bukan sebuah pengandaian bila cita-cita mereka tercapai, bila mereka mendapatkan hal yang besar. Sederhana. Kebahagiaan sesungguhnya bukan merupakan hasil karya manusia. Tidak dapat dicapai dengan usaha manusia. Oleh karena kebahagiaan itu diberi oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan kebahagiaan setiap hari. Seperti menikmati terangnya matahari, hangatnya sinar matahari. Kesukaan itu tersedia sekarang dan setiap saat untuk dinikmati. Puisi-puisi Ibrani menggambarkan tentang terang dan matahari dalam kaitannya dengan hangatnya kasih Allah. Allah itu terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur pasal 27 juga mengungkapkan tentang perlindungan dan penghiburan Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat berbahagia dan menikmati kesenangan. Di mana? Kapan? Dalam hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan itu bukan karya kita, bukan karena kita mendapatkan sesuatu, bukan seseorang hadir di dalam hidup kita, tetapi oleh karena kepercayaan kepada Allah, pencipta yang setia, penyelamat yang hadir dan berkarya di sepanjang kehidupan kita.
kegembiraan yang muncul, sukacita yang timbul oleh karena kepercayaan yang mendalam kepada Allah yang hidup, Allah kasih yang bersedia hadir mendampingi kita dan terlibat dalam segala situasi hidup kita yang sudah terbukti di dalam kedatangan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih Bapa kepada dunia dan juga untuk membebaskan manusia berdosa dari hukuman dosa dan kematian kekal. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mempunyai kelimpahan hidup dan masih ditambah mempunyainya dalam segala kelimpahan hidup. Sukacita dan kebahagiaan dapat kita nikmati dalam hal-hal kecil. Kalau kita menganggap sinar matahari terang, segala sesuatu yang terlihat itu biasa, coba tanya mereka yang pernah buta beberapa saat, lalu bisa melihat kembali. Bukankah segala yang terlihat mata itu indah? Jikalau kita menganggap makan minum harian kita itu membosankan, biasa-biasa saja, cobalah bertanya dengan mereka yang mungkin mengalami masalah sehingga kesulitan untuk dapat makan dan minum. Mungkin juga karena perutnya harus berobat sehingga mereka harus berpuasa sekian lama. Makan dan minum menjadi sesuatu yang berarti dan berharga. Kita akan melihat Tuhan memberi kesempatan untuk menikmati hidup. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-8 tadi, kalau kita baca sekali lagi, oleh sebab itu jika panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Pengkhotbah menganjurkan kita untuk menikmati hidup, bersukacita dalam hidup, karena ada masa-masa dan situasi-situasi yang bukan lagi terang, tetapi kegelapan, yang bukan lagi hangat, tetapi dingin, yang kita rasakan sebagai beban yang berat, tekanan yang besar, sehingga menyulitkan kita untuk dapat bersukacita dan bergembira. Kita harus berupaya untuk menikmati saat-saat yang sesungguhnya merupakan kesempatan untuk kita dapat bersukacita, bergembira. Masa kanak-kanak, anak maupun anak-anak kita, mesti kita usahakan supaya mereka dapat bersukacita, bergembira sebelum banyak tugas-tugas yang akan dibebankan kepada mereka, sebelum banyak aturan harus begini, harus begitu yang akan mereka alami seperti orang-orang dewasa dalam dunia kerja. Kita harus mengupayakan kenikmatan hidup sedini mungkin, karena masa kanak-kanak maupun masa remaja, masa muda-mudi akan segera beranjak dan berubah menjadi masa dewasa yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab, dan berlanjut dalam masa lanjut usia tua yang banyak kelemahan dan keterbatasannya. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa tahun-tahun akan segera berlalu dengan cepat, dan kedewasaan akan segera tiba datang tanpa kita sadari. Karena itu sungguh merupakan kesalahan besar mengharapkan anak-anak untuk segera menjadi dewasa dengan memperlakukan anak-anak seperti orang dewasa, dengan meletakkan beban-beban berat yang melampaui kemampuan mereka untuk dapat menanggungnya, sehingga mereka kehilangan sukacita bermain
dan muka mereka menjadi muram dan kaku. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9 bagian A sampai dengan C dituliskan demikian. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Kebahagiaan disediakan Tuhan untuk kita nikmati di sepanjang hidup kita, baik pada masa kanak-kanak maupun di usia remaja, di usia muda-mudi, di usia dewasa, bahkan sampai di usia lanjut tua kita. Pengkhotbah mengajak supaya hidup itu dinikmati, bersukacitalah dengan menjalani hidup dalam relasi dan kebersamaan yang intim, akrab, guyup, dan menyenangkan, baik ketika bersekolah, kuliah, maupun ketika bermain, berrekreasi, berolahraga, seperti zaman ketika orang masih ada di era pertanian. Hidup dalam komunitas yang solid, mangan ora mangan, asal kumpul. Kehidupan bersama begitu penting. Anak-anak dan remaja-remaja perlu diberi kesempatan untuk menikmati hidup sebelum mereka terjebak dalam ekses negatif kehidupan masa kini di era informasi yang mementingkan kesendirian dan berfokus pada uang, harta, karier maupun jabatan, dan bukan pada kebersamaan dan relasi. Hidup masa kini sangat diwarnai dengan egoisme, kepentingan pribadi yang menyebabkan banyak persaingan dengan intrik-intrik yang licik dan jahat. Pada bagian D dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9, saya baca sekali lagi secara lengkap. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini bagian D. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Apakah bagian D ini merupakan sebuah ironi? Pengkhotbah menganjurkan supaya bergembira, bersenang-senang pada masa muda, menikmati masa remaja, turuti segala keinginanmu, tentu banyak, dan pandangan matamu tentu juga banyak yang dilihat. Tetapi ia lalu menambahkan, tetapi ketahuilah karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Apakah ironis? Bukan. Pengkhotbah sesungguhnya mengajarkan para remaja, para muda-mudi supaya bergembira dan bersenang-senang dengan bertanggung jawab, bukan hendak merampas kesenangan dan kebahagiaan orang-orang muda dengan menakut-nakuti mereka atau mengancam mereka akan dihakimi Allah dan dihukum Allah. Pengkhotbah menasihati supaya orang-orang muda jangan salah bertindak dalam bergembira dan bersukacita dengan melakukan hal-hal yang liar, gila-gilaan, yang cepat atau lambat akan membawa mereka kepada penderitaan. Bergembira dan bersenang-senang secara bertanggung jawab dengan melakukannya dalam ruang lingkup yang seharusnya tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Saya ibaratkan seperti mengendarai mobil di jalan raya. Sekalipun itu mobil milik pribadi, ketika melaju di jalan harus tetap mengikuti peraturan lalu lintas, tidak melanggar lampu merah, tidak dikemudikan di jalur yang salah sehingga dapat menabrak orang maupun kendaraan lain. Walaupun itu mobil pribadi, bahkan mobil itu mahal,
tidak diizinkan untuk melaju semau-maunya sendiri dengan melakukan siksa ataupun pindah-pindah jalur. Harus tetap mengikuti peraturan yang ada, justru supaya mobil itu aman, supaya lalu lintas itu lancar, bukan kebalikannya. Peraturan lalu lintas untuk menghambat perjalanan, bukan. Pengkhotbah justru hendak menolong orang-orang muda supaya dapat menikmati kesenangan dan kegembiraan yang penuh, yang tidak akan berakhir dengan kesedihan atau justru membawa banyak penderitaan. Tidak perlu ikut kelompok-kelompok walaupun itu mayoritas yang hidup salah, ugal-ugalan, gila-gilaan, sewenang-wenang. Karena kalaupun hal-hal salah ini lolos dari pengadilan pemerintah, tidak akan lolos dari pengadilan Tuhan yang menghukum ketidakadilan, kesewenang-wenangan, apalagi kejahatan. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 berbunyi, "Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan pajar hidup adalah kesia-siaan." Pengkhotbah mengingatkan bahwa masa kecil, masa remaja, masa muda akan berlalu. Setiap anak hanya memiliki satu masa kanak-kanak, satu masa remaja, masa muda, dan masa itu tidak akan terulang kembali, dan bahkan akan segera berlalu dan hanya tinggal menjadi kenangan di masa depan. Bagaimana seharusnya kita menjalani masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa muda ini? Akankah masa-masa itu kita nikmati dan menjadi kenangan indah? Ataukah masa-masa itu tersia-siakan dan menjadi kenangan pahit yang akan mengecewakan dan terus membawa penyesalan? Jangan salah menjalani hidup, karena kita tahu apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Jangan merusakkan masa depan gemilang dengan menjadikan diri kita sebagai pecandu rokok, pecandu alkohol, pecandu narkoba, pecandu seks bebas. Bahkan juga jangan kecanduan makanan maupun kecanduan kerja maupun kecanduan uang, yang semua itu merusak tubuh dan pikiran dan akan membawa kerugian besar bagi kesehatan, karier, maupun kehidupan rumah tangga. Dan semua pilihan-pilihan yang salah itu, kecanduan alkohol, rokok, narkoba, seks, bahkan kecanduan makan, kerja, dan uang, sesungguhnya akan berakibat kesedihan dan penderitaan akibat kebodohan kita sendiri, akibat pilihan yang salah, yang bodoh. Orang-orang muda yang ingin mandiri dan bebas dari arahan orang tua, guru maupun dari gereja, dan sebagian bahkan cenderung untuk memberontak. Sesungguhnya sekalipun mereka berbadan besar dan tinggi, mereka belum sepenuhnya dewasa. Mereka masih butuh pengarahan dan pendampingan. Pengkhotbah seperti seorang ayah atau pendeta mengajak dan menasihati orang-orang muda, tetapi juga para orang tua, supaya menjadi bijak dan tidak bertindak bodoh yang dapat mengakibatkan kerugian dan kesedihan serta penderitaan yang panjang, sehingga kelak berkata tidak ada kesenangan lagi di dalamnya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, Pengkhotbah mengajak kita untuk mengingat pencipta Tuhan sebelum tiba masa tua.
Suatu kenyataan bahwa kita pasti akan menjadi tua. Menjadi tua tidak mungkin kita hindari. Setiap detik, menit, jam, dan matahari terbenam adalah tanda yang menyatakan bertambahnya usia kita. Apa nasihat pengkhotbah? Di dalam pasal 12 ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah akan penciptamu. Kata ingat bukan sekedar aktivitas mental, pikiran, berpikir tentang atau tidak lupa tentang. Tetapi kata ingat di dalam Alkitab senantiasa berarti bertindak dengan tegas. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dapat kita bahasakan secara berbeda. Bertindaklah dengan tegas demi Tuhan di masa mudamu. Kenyataannya, banyak orang yang memiliki prinsip yang salah, yang mengatakan bahwa urusan surga atau Tuhan itu adalah urusan besok-besok saja ketika kita sudah tua. Mumpung masih muda, begitu mereka mengandaikan. Mari kita pakai kemudaan kita untuk apa saja yang kita inginkan dan yang menyenangkan. Mari kita puaskan segala keinginan kita sebelum kita menjadi tua dan mati. Kita hanya sekali muda, karena itu puaskanlah sepuas-puasnya sehingga kita dapat mati dengan puas. Sayangnya, kita hidup di dunia yang jahat. Dan hari-hari yang kita jalani bukanlah hari-hari yang dapat kita kuasai atau kita permainkan, melainkan adalah hari-hari yang jahat. Bahkan kalau seseorang hidupnya lurus, tidak liar, tidak ugal-ugalan, rajin dan tekun bekerja, sehingga ia sukses dalam karya, bahkan berhasil mencapai puncak piramida kesuksesan. Ternyata ada harga yang harus ia bayar, dan harga itu sangat mahal. Karena kerja keras bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, sehingga ia sukses. Seringkali juga berarti kegagalannya, karena ia menyingkirkan dan membuang banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk menikmati hasil kerjanya, untuk menikmati kehidupan bersama dengan keluarga dan rekan maupun sahabat. Mengapa begitu? Karena hari-hari ketika seseorang dikuasai oleh keinginan untuk sukses, hari-hari itu menghasut kita dengan keinginan untuk punya lebih banyak, lebih berhasil dari orang lain. Hari-hari itu kita jalani dengan bekerja keras, berjerih lelah, sehingga lambat laun hari-hari itu bukan lagi menjadi agenda yang kita atur dan kita kuasai. Tetapi hari-hari itu justru menguasai kita, menjebak dan memperbudak kita. Sehingga ketika kita sudah punya banyak uang, harta benda, berhasil dalam karier, tetapi kita tidak bisa menikmati banyak karena kita tidak punya siapa-siapa di samping kita. Punya banyak uang dan harta benda, tetapi sendirian. Sukses berada di puncak piramida, tetapi kesepian dan tidak bahagia. Tidak ada keluarga ataupun sahabat yang dapat diajak menikmati keberhasilannya. Sia-sia ia berhasil oleh karena tidak ada yang berbangga atas prestasinya. Sebaliknya, banyak musuh yang ia hasilkan dan dapatkan. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, sudah tidak ada kesenangan pada saat itu. Terbukti dan terjadi. Banyak orang yang berumur
sukses tetapi tidak punya ketentraman hati, sulit tidur, kehilangan selera makan, dan tubuhnya menjadi sahabat para dokter dan perawat di berbagai rumah sakit. Pengkhotbah memberikan gambaran secara alegoris tentang kondisi orang-orang lanjut usia. Pasal 12 ayat 2a. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Bagian ini menggambarkan tentang usia lanjut akan mengalami perubahan besar seperti dari terang menjadi gelap. Dengan munculnya banyak kelemahan, keterbatasan, tekanan mental pada masa tua. Ayat 2b, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Biasanya langit akan cerah sehabis hujan. Tetapi pengkhotbah mengatakan awan datang kembali. Awan hitam datang kembali. Awan gelap datang kembali, sehingga langit tidak lagi cerah, tetapi mendung, gelap. Dan salah satu yang menakutkan bagi para orang tua adalah bila awan hitam itu menutupi akalnya, pikirannya, ingatannya, sehingga hal-hal yang dahulu terlihat jelas, ingat, mulai menjadi samar-samar, dan akhirnya tertutup kegelapan, hilang ingatan, demensia, pikun, menakutkan. Pada pasal 3a dari pasal 12 ayat 3a, pengkhotbah berkata, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang kuat membungkuk. Pengkhotbah membahasakan tentang tangan dan tubuh yang gemetar sebagai penjaga-penjaga rumah, dan orang kuat membungkuk adalah gambaran kaki dengan lutut-lutut yang sudah menjadi lemah, mudah goyah, mudah lelah, sudah tidak lagi sekuat dulu. Pada pasal 12 ayat 3b, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Perempuan-perempuan penggiling adalah gambaran tentang gigi. Gigi para orang tua lanjut usia yang banyak yang sudah tanggal. Bahkan mungkin sudah tanggal semua. Sehingga kalau tidak memakai gigi palsu, ompong. Orang lanjut usia banyak yang mulai punya kebiasaan baru, mengulum makanan mereka. Dan yang melihat dari jendela adalah mata. Mata orang-orang tua mulai mengalami masalah oleh karena lensa mata menjadi tebal, katarak, sehingga penglihatan orang-orang lanjut usia menjadi kabur. Pasal 12 ayat yang keempat-a, pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Pintu tertutup adalah gambaran tentang telinga. Daya tangkap telinga yang sudah semakin berkurang. Bahkan apa yang tadi jelas sudah mulai menjadi samar-samar, seperti mendengar dari balik pintu. Dan bahkan sebagian orang tua sudah tidak sama sekali mendengar. Tidak lagi mendengar sama sekali tuli. Pasal 12 ayat 4b, dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua perempuan tunduk. Bagian ini membicarakan tentang usia lanjut akan mengalami kesulitan untuk tidur. Jam tidur menjadi pendek, dan bahkan sedikit suara saja didengar, seperti mendengar kicauan burung di pagi hari, sehingga membangunkannya padahal hari masih malam dan sudah tidak dapat tidur lagi. Suara perempuan berubah menjadi tidak bisa lagi sebagus dulu, tidak lagi mampu menyanyi seperti dulu. Mungkin karena suara mereka
sudah tidak lagi mencapai nada-nada tinggi, tidak lagi tegak, tetapi tunduk bernada rendah. Suara orang-orang tua sudah tidak bisa lagi lantang, tetapi pelan. Pada pasal 15 ayat 5a, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan pohon badam berbunga. Orang-orang lanjut usia takut berada di tempat tinggi, akrofobia. Ditambah begitu mudah menjadi khawatir dan takut akan banyak hal. Lebih-lebih bila ia berada di jalan raya yang ramai. Bunga badam adalah kelabu keperak-perakan. Hal ini dipakai pengkhotbah untuk menggambarkan tentang uban rambut orang-orang tua yang sebagian sudah beruban putih semua seperti bunga pohon badam. Pasal 12 ayat 5b, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Belalang yang menyeret dirinya adalah gambaran orang-orang lanjut usia yang mengalami kesulitan untuk bergerak. Hanya bisa bergerak dengan perlahan dan kadang dengan susah payah, sehingga berpindah dengan jarak dekat pun membutuhkan waktu yang lama. Dan masih ditambah dengan hilangnya selera makan, menurunnya nafsu makan, dan seringkali bukan hanya selera makan, akan disertai dengan menurunnya maupun hilangnya selera-selera yang lain, termasuk dorongan seksual. Pada pasal 12 ayat 5c sampai dengan 7 dituliskan demikian: karena manusia kembali ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan bejana emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Pengkhotbah berbicara tentang saat sebelum manusia akan meninggal, gambaran tentang manusia yang meninggal pulang ke rumah yang kekal. Dan pada budaya orang Yahudi, kematian akan diiringi dengan nyanyian-nyanyian ratapan. Rantai perak dan bejana emas sepertinya berbicara tentang otak dan pembuluh darah, mungkin yang kita kenal sekarang dengan stroke karena pembuluh darah yang pecah ataupun penyumbatan. Tempayan dan roda timba sepertinya berbicara tentang jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Ketika fungsi alat-alat tubuh akhirnya berhenti, manusia akan meninggal. Tetapi pengkhotbah mengatakan bahwa manusia akan pulang ke rumahnya yang kekal. Dan benar ia mengatakan manusia itu debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi dia juga mengatakan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Pengkhotbah meyakini dengan sudut pandang vertikal, dengan melihat kepada yang di atas matahari, hidup tidak berakhir dengan kematian. Hidup berlanjut sampai di balik kematian. Oleh karena itu, manusia bisa bersuka cita walaupun banyak penderitaan, sampai di usia lanjut walaupun banyak kesulitan, keterbatasan dan kelemahan, manusia tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan bagaimana kehidupan orang-orang tua pada masa kita sekarang ini. Buku-buku dan penelitian menyatakan jumlah orang-orang lanjut usia 60 ke atas, bahkan mungkin 70 ke atas,
bahkan 80 ke atas, semakin bertambah banyak. Dan usia orang-orang tua juga semakin panjang. Kita menjumpai bahkan ada yang berusia sampai di atas 100 tahun masih hidup. Dan apakah dengan bertambahnya usia ini, dengan umur yang bertambah panjang, orang-orang lanjut usia berbahagia seperti yang dinyanyikan nyanyian ulang tahun panjang umurnya. Apakah benar orang-orang tua yang umurnya panjang itu berbahagia? Apa yang saudara temukan di sekeliling saudara? Kebanyakan ternyata tidak. Banyak sekali orang-orang tua yang merasa berumur panjang tidak berbahagia oleh karena teman-temannya sudah tidak ada. Oleh karena ia merasa ada perubahan besar dalam hidupnya dibandingkan dengan dahulu. Charles Swindoll menunjukkan 4 alasan orang-orang tua tidak berbahagia. Yang pertama adalah oleh karena diliputi rasa tidak berguna. Ketika mereka masih berkarya, lebih-lebih kalau mereka berhasil, mereka merasa ada banyak yang sudah dilakukan, dirinya itu berguna, penting. Tetapi di usia lanjut tidak ada lagi yang mereka kerjakan, tidak ada lagi orang yang membutuhkan mereka. Mereka merasa dirinya sudah tidak berguna dan bahkan menjadi beban bagi keluarganya. Yang kedua adalah dibebani perasaan bersalah. Benar ada banyak yang sudah mereka capai, kebanyakan itu dalam karier, dalam kerja, dan mereka tetap sadar sekalipun mereka berhasil dalam kerja dan karier, ada kesalahan-kesalahan yang sudah mereka buat. Ada hal-hal yang tidak mereka lakukan, yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mengabaikan keluarga, bahkan mengabaikan kesehatannya sendiri. Lalu muncullah penyesalan, rasa bersalah, keinginan untuk bisa mengulangi hidup. Ada banyak yang akan mereka perbaiki, ada banyak hal yang akan mereka lakukan. Sayang, hidup tidak bisa diulang kembali, sehingga mereka akan diliputi perasaan bersalah yang panjang. Yang ketiga adalah dikuasai kepahitan dan kejengkelan yang sesungguhnya muncul dari rasa mengasihani diri sendiri. Kesulitan atau penderitaan yang dialami pada masa tua, bahkan bila sudah dialami sebelum masa tua, membuat mereka merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak mengasihi dirinya, menyalahkan orang-orang lain. Mungkin kalau saya tidak menikah dengan dia, istrinya atau suaminya, kalau saja anak-anak saya lebih peduli dan perhatian, kalau tidak ini dan itu, saya tidak akan mengalami seperti sekarang ini. Sebagai akibat yang muncul dari bibirnya adalah keluh kesah, menyalahkan si A, si B, si C, tanpa menyadari akan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya semua keluh kesah itu muncul dari rasa untuk minta diperhatikan dan dikasihani. Sayang, dengan berkeluh kesah, mengeluh, menyalahkan, bukan membuat orang memberi perhatian dan mengasihi, tetapi justru menjauhi dirinya. Karena siapa yang suka, siapa yang tahan dengan orang yang selalu mengeluh dan menyalahkan orang lain. Yang keempat adalah dibelenggu ketakutan. Orang-orang tua banyak sekali khawatir dan takut. Takut sakit, takut pikun, takut terlantar, takut jatuh, takut di tempat umum, takut ini dan takut itu, dan juga takut kematian. Banyak orang-orang tua berbeban berat, bukan hanya karena tubuhnya yang melemah, tetapi karena
pikirannya yang salah, dibebani oleh pikiran-pikiran yang salah. Hidup seolah-olah harus ia tanggulangi dan tanggung sendirian. Mungkin benar ia sudah ditinggalkan keluarga dan teman-teman, tetapi di mana Tuhan dalam hidupnya? Karena ia tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan sejak dari masa muda, maka sampai masa tua ia juga tidak mendapat ketenangan dan kedamaian serta kebahagiaan seperti yang dialami oleh orang-orang tua lanjut usia yang lain yang berjalan bersama dengan Tuhan dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Di masa tua pun mereka memiliki ketenangan, kedamaian, bahkan kebahagiaan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sekali lagi Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekali lagi kita mengingat, ingatlah bukan sekedar pikiran, berpikir tentang, atau tidak lupa tentang. Tetapi ingatlah itu berarti bertindak dengan tegas. Kita perlu bertindak dengan tegas untuk melekat kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk berani mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita berani berhenti. Hari Minggu tidak perlu bekerja karena itu hari Sabat. Untuk menikmati hasil kerja. Selagi masih memiliki keluarga. Selagi masih ada sahabat-sahabat. Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin ingat iklan lampu sekian lama. Terus terang, lalu merek dari lampu itu terang terus. Kita tahu bahwa iklan itu tidak benar. Oleh karena seawet-awetnya lampu, pada suatu saat mesti juga akan padam. Bahkan lampu dengan tenaga surya, lampu dengan tenaga matahari pun tidak akan terus hidup. Paling tidak saya ekstrimkan. Kalau mataharinya padam, lampu tenaga surya pun sudah tidak lagi berguna dan menjadi rongsokan. Kita perlu sepenuhnya sadar dan realistis bahwa manusia tidak selamanya akan muda dan tubuh kita juga tidak selamanya akan sehat. Sehingga butuh tindakan tegas, melakukan persiapan dengan kesadaran penuh apa yang akan terjadi di masa depan pada saat kita lanjut usia tua. Kita perlu bertindak dari saat muda untuk kita melekat kepada Tuhan, supaya kita tetap dapat bersukacita bahkan berbahagia di setiap saat dan masa, bahkan juga bila kita sampai di usia lanjut masa tua. Kita ingat akan Tuhan pada masa muda kita. Kita hidup berpedoman firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapat bersukacita dan tidak khawatir akan masa depan. Oleh karena itu, baik ketika kita kanak-kanak, maupun ketika kita dewasa dan lanjut usia, kita meyakini Tuhan hadir menyertai kita dan sedang berkarya di dalam kita, dan bahkan hidup di dalam diri kita, supaya kita tetap terus hidup bersamanya sampai masa kekekalan. Kesimpulan pengkhotbah pada pasal 11 dan 12 yang bernada positif menutup uraian panjang tentang kesia-siaan hidup manusia. Dan apa yang ditulis pengkhotbah ini seperti menjadi pendahuluan apa yang kemudian ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 8 ayat 20 dan 21.
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Tanpa Allah, hidup manusia tidak dapat dimengerti dan dinikmati. Tanpa Allah segala sesuatu sia-sia dan tanpa pengharapan. Tuhan membuat kehidupan manusia dengan segala yang ada di bawah matahari, di bawah langit, tidak akan memuaskan, tidak akan membuat kebahagiaan. Justru supaya manusia mengangkat kepala, melihat ke atas matahari, dan mencari Tuhan yang sesungguhnya adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan. Bersama dengan Tuhan, hidup kita bermakna dan dapat kita nikmati, bahkan di saat-saat terberat dan terburuk dalam hidup kita. Juga di usia lanjut, meskipun kita sakit, meskipun kita penuh dengan keterbatasan, Immanuel, Tuhan menyertai kita, menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan besar kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus kembali mengatakan, Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Juga pada lanjut usia, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari setuju dan mempercayai apa yang menjadi penelitian dan khotbah dari si pengkhotbah ini? Bahwa segala sesuatu di bawah matahari, di bawah langit adalah kesia-siaan? Apakah saudara juga setuju kesimpulan dari pengkhotbah bahwa kita tidak boleh hanya melihat horizontal di bawah matahari? Kita perlu untuk mengangkat kepala, melihat ke arah Tuhan. Oleh karena hidup hanya bisa kita mengerti dan bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Apakah saudara saat ini, hari-hari ini menjalani hidup saudara di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan? Ataukah saudara ternyata merasa tidak berbahagia? Saudara merasa ada banyak hal yang membuat saudara tidak mampu menikmati hidup ini. Apa yang salah? Mungkin saudara tidak dan belum berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengikuti nasihat pengkhotbah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bertindaklah dengan tegas, melekat kepada pencipta kita, penyelamat kita, dan penyempurna hidup kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.